Orang Katolik yang beriman sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan pasti masuk surga. Di dalam ajaran gereja Katolik, seorang Katolik yang punya kepastian masuk surga itu bisa kehilangan surganya dalam perjalanan waktu. Ini berbeda dengan beberapa denominasi yang mengatakan sekali selamat, tetap selamat. Ada. Beberapa denominasi Kristen yang mengatakan, saudara-saudara, sekali kita diselamatkan, haleluya saudara, kita selamat selama-lamanya. Maksudnya adalah, sekali kau dibaptis, meskipun kau berbuat dosa, tidak setia pada ajaran Kristus, apapun itu, cincai. Bahasa sininya, cincai. Karena apa? Karena kau sudah dibaptis sehingga jaminan sekali selamat tetap selamat. Tapi ajaran gereja Katolik secara singkat, begini saya katakan mengenai tema ini. Nanti baru saya akan sampaikan landasan-landasannya. Tapi ini ringkasan pada awal supaya paham dulu. Orang Katolik pasti masuk surga? Pasti, 1000%. Tapi dalam perjalanan selanjutnya setelah dibaptis, orang Katolik bisa kehilangan hak atas surga itu ketika dia hidup tidak setia sesuai dengan firman Kristus. Jadi seperti itu. Kita semua yang sudah dibaptis, kalau tidak melakukan dosa mortal, pasti masuk surga. Tapi jika kita tidak setia, kita bisa kehilangan hak atas surga itu. Jadi itulah yang terjadi. Maka soal keselamatan atau soal masuk surga, itu sudah sekaligus belum. Maksudnya apa? Kita sudah jelas vonisnya masuk surga. Tapi kita belum masuk surga. Nah, dalam perjalanan di dunia ini sampai nanti dalam kerajaan surga, kita sangat mungkin melakukan dosa mortal yang berakibat kita dicoret dari vonis masuk surga itu. Ini bahasa Jepangnya seperti itu. Ini bahasa jelas dan gampangnya. Kalau ada pertanyaan gereja diperlukan atau tidak, jawabannya diperlukan. Kalau kita buka Alkitab jelas bahwa gereja diperlukan. Dan Sang Kristus Tuhan kita jelas berencana mendirikan gereja di atas muka bumi. Ingat, Matius 16 ayat 18. Di luar gereja tidak ada keselamatan tuh yang dimaksud seperti ini. Ini masih ada loh, dalam kaki 846. Dihapus enggak Romo? Enggak, buka aja. Kita orang Katolik, gereja kita gereja Katolik. Tapi jangan pernah lupa saudara-saudari. Kalau kita di Indonesia kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa bahwa Katolik itu Kristen. Nama lengkapnya kan sebenarnya Gereja Kristen yang Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Disingkat Gereja Katolik. Jadi jangan pernah lupa, kita adalah orang Kristen. Kristen yang Katolik. Maka kita akan lihat seperti apa Gereja Katolik dari asal mulanya. Ayat yang menjadi landasan adalah Matius 16 ayat 18. Ini menjadi landasan yang sangat kuat. Ayat yang dapat kita temukan dalam Alkitab, di mana Yesus Kristus diceritakan akan mendirikan gerejanya. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan TB, bunyinya begini. Aku pun berkata kepadamu, akunya Yesus, munya Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Perhatikan yang saya cetak dengan warna kuning. Terjemahan bahasa Indonesia itu mengatakan jemaat. Tetapi terjemahan ini tidak terlalu akurat. Kita bisa membuka terjemahan yang lain. Yaitu terjemahan bahasa Indonesia dalam versi BIMK. BIMK itu apa? Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIS. Terjemahan ini sedikit lebih akurat. Kita lihat. Engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas alas batu inilah aku akan membangun, baca sama-sama, membangun apa? Gerejaku. Jadi terjemahan yang ini lebih akurat. Terjemahan yang benar jemaatku atau gerejaku, Romo? Ayo kita lihat terjemahan yang lain supaya kita bisa bandingkan. Saya bukakan terjemahan bahasa Inggris. Dan saya buka terjemahan bahasa Inggris bukan terjemahan yang versi Katolik. Karena kalau diterjemahkan atau saya buka terjemahan versi yang Katolik, nanti orang masih bisa bilang, itu kan terjemahan Katolik, itu dikarang-karang tuh terjemahannya. Saya sengaja kutip terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang bukan terjemahan gereja Katolik. KJV itu bukan terjemahan Katolik. King James Version, yaitu bukan terjemahan Katolik ya. Lihat terjemahannya.
Lihat terjemahnya yang saya beri warna kuning. Ya. I will build apa? My church. Dan perhatikan yang ditulis di sana itu dalam bentuk tunggal satu, yaitu church. Church itu satu. Kalau churches itu berarti banyak. Berarti dikatakan dalam ayat Injil Matius 16:18 itu disebut my church. Gerejaku, yang artinya satu gereja. Berarti gereja yang didirikan oleh Sang Kristus itu tidak ada banyak. Hanya ada satu gereja di atas muka bumi ini yang langsung didirikan oleh Sang Kristus. Ini bahasa Inggrisnya. Sekarang saya kutipkan bahasa Latinnya, Nova Vulgata, Alkitab resmi dalam bahasa Latin untuk gereja Katolik. Et ego dico tibi, ya ego, aku, dico berkata, tibi kepadamu, tu es Petrus. Ya. Tu kamu adalah Petrus. Kamu itu Petrus, kamu adalah Petrus. Et super hang Petram, super di atas, hang ini Petram batu karang. Di atas batu karang ini, edificabo, akan mendirikan, jadi itu futurum, future ya, will. I will mendirikan ecclesia meam. Nah, terjemahan dalam bahasa Latin yang disebut dalam terjemahan Nova Vulgata, ecclesia itu artinya gereja, itu juga satu. Ecclesia meam itu gerejaku, my church. Jelas. Itu kan Latin. Mungkin ada yang menyanggah. Itu kan Latin Alkitabnya orang Katolik. Oke. Kalau sekarang saya kutipkan Alkitab yang asli dalam bahasa Yunani, silakan dibaca. Bagian yang warna kuning itu ya. Bagian yang warna kuning, silakan dilihat bagian yang warna kuning. Bagian yang saya beri warna kuning itu berbunyi mo tin ecclesian. Jadi itu mo tin ecclesian. Mo itu my, tin itu kata sambungnya. Ecclesian itu satu eklesia gereja, my church. Jadi sebenarnya di dalam Injil Matius 16 ayat 18 sudah sangat jelas Sang Kristus punya rencana mendirikan gereja. Satu gereja. Ini terjadi kira-kira 2 tahun sebelum Pentakosta. Kira-kira 2 tahun. Maka dikatakan I will ya, I will. Aku akan. Aku akan. Dalam bahasa Indonesia juga aku akan. Berarti belum terjadi. Waktu Sang Kristus berbicara, gerejanya belum ada. Lalu kapan terjadi gerejanya itu? Setelah Sang Kristus naik ke surga, saudara-saudari. Sebelum naik ke surga kan memberi amanat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan seterusnya. Nah, setelah memberi amanat seperti ini, Sang Kristus naik ke surga. Beberapa hari kemudian, Roh Kudus turun. Kisah Rasul 2 ayat 1. Setelah 40 hari menampakkan diri, kemudian novena 9 hari, Roh Kudus turun. Nah, pada hari Pentakosta, semua orang percaya, berkumpul, dan seterusnya, ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Janji atau nubuat mengenai gereja tadi terpenuhi. Tadi kan dikatakan I will, aku akan. Inilah terjadinya gereja pada hari Pentakosta. Petrus bangkit dalam Kisah Rasul 2 ayat 14. Kemudian Petrus berkhotbah, berhomili bersama dengan 11 rasul yang lain. Hasilnya apa? Hasilnya adalah terbentuk gereja Katolik. Kisah Rasul 2 ayat 41, ketika dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah terbentuknya gereja Katolik persis seperti yang dijanjikan dalam Injil Matius tadi. Jadi inilah pembentukan gereja Katolik. Ketika sebelumnya dikatakan aku akan, dan ini sekarang sudah terjadi. Dan gereja memang sejak awal sudah Katolik. Gereja sudah Katolik, meskipun istilahnya belum, pada waktu itu nama Katolik belum ada, nama sebagai nama belum, karena baru perkembangan selanjutnya. Nama Kristen pun juga belum ada. Nama Kristen itu perkembangan selanjutnya. Tetapi gereja sudah jelas sudah Katolik dari awal. Anda bisa buka KGK 763 sampai 766 untuk mengecek perkataan saya benar atau tidak. Nah, Katolik, kalau ada yang tanya, Katolik itu artinya apa sih, Romo? Kristen artinya apa? Kristen artinya Kristianos, pengikut Kristus. Katolik artinya apa? Katholos, ya, katholis, katholon, mencakup semuanya, merangkul semuanya, lengkap, sepenuh-penuhnya. Nah, itu Katolik. Dan gereja itu memang sudah Katolik sejak
pada hari terbentuknya. Kita lihat dalam Kisah Rasul, ada buktinya dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 2 ayat 9, 10, dan 11. Jadi siapa yang menjadi anggota gereja dan dibaptis pada hari Pentakosta, kita lihat. Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kabadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, dari Roma, orang Arab bahkan. Nah, silakan lihat. Jadi pada hari pertama terbentuknya gereja, dengan 3.000 orang yang percaya dan dibaptis, terbentuk gereja Katolik. Katolik artinya merangkul semua, mencakup semuanya, seluruhnya. Dan ini merupakan wilayah-wilayah seluruh dunia. Yang dimaksud adalah seluruh dunia pada waktu itu. Pada waktu itu kalau orang ngomong seluruh dunia belum mencakup Indonesia ya. Karena dunia yang dikenal pada waktu itu adalah dunia seputar Laut Tengah atau dunia seputar Mediterania. Yaitu Eropa, Asia Barat sekarang, Timur Tengah, dan Afrika bagian utara. Itulah dunia yang dikenal pada waktu itu. Dan ini semua yang disebutkan dalam Kisah Rasul 9 ayat 10 dan 11, ini seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu. Berarti gereja sudah Katolik dari awalnya. Kalau sekarang saya perluas, kalau ada yang tanya, Katolik itu ada di Alkitab nggak sih Romo? Kata Katolik ada. Kalau kita buka Kisah Rasul 9 ayat 31, tidak saya cantumkan di sini, tapi Anda bisa buka. Nanti dikatakan seluruh jemaat. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak kelihatan. Kalau di dalam bahasa asli Yunani akan kelihatan katholon, katholos, ya, katholon, katholos, katholos, Katolik. Nah itulah akar kata dari kata Katolik yang kita pakai sekarang. Sudah ada Kisah Rasul 9:31. Tapi Anda harus buka di dalam Alkitab bahasa Yunani ya, GNT ya, Greek New Testament. Kalau Anda buka dalam terjemahan tidak kelihatan, hanya akan muncul seluruh gereja begitu. Jadi kalau kita buka dalam Alkitab bahasa Yunani asli, kita baru lihat ada kata Katolik di dalam Alkitab. Ada. Bahkan sebelum kata Kristen muncul, kata Katolik sudah ada. Dalam bab 9, kata Kristen baru muncul dalam bab 11. 11:26. Nah itu nama-nama selanjutnya. Nama yang lebih awal lagi ada, yaitu Jalan Tuhan. Nanti juga bisa klik di YouTube-nya Katki. Intinya adalah bahwa gereja Katolik itu sudah sejak awal mulanya memiliki anggota dari segala suku, segala bangsa, seluruh dunia. Anda bisa cek di KGK 830, 831. Jadi kalau ditanya kenapa kok namanya Katolik? Ya karena mencakup seluruh suku bangsa. Dari awal mulanya terbentuk. Dalam beberapa gerakan atau beberapa kelompok itu mengatakan enggak, gereja enggak. Kalau Yesus yes. Ada itu gerakan di beberapa tempat yang mengatakan Jesus yes, church no. Kita enggak perlu gereja, kita hanya perlu Yesus. Kalau Yesus yes, kalau church no katanya. Ada gerakan-gerakan seperti itu. Gerakan-gerakan yang hanya mengambil sepotong-sepotong kebenaran dari Alkitab. Kalau kita buka Alkitab jelas bahwa gereja diperlukan. Dan Sang Kristus Tuhan kita jelas berencana mendirikan gereja di atas muka bumi. Ingat Matius 16 ayat 18. Gereja yang didirikan itu di atas landasan siapa? Rasul Petrus. Kenapa kok begitu? Karena pemimpinnya yang kelihatan Rasul Petrus. Kepala gereja Sang Kristus. Tapi begitu Sang Kristus naik ke surga, kepala gereja yang kelihatan kan tidak ada. Karena Sang Kristus sudah tidak bisa kita lihat lagi. Maka Sang Kristus mewakilkan kepada Petrus sebagai rasul utama yang menjadi pemimpin gereja. Ayatnya jelas, tadi Matius. Ayat yang lain dalam Yohanes 21. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang ditanya 3 kali. Ingat ya, yang Petrus ditanya 3 kali. Itulah kenapa pemimpin kita Paus itu merupakan pengganti Rasul Petrus. Tidak ada ayat yang lebih jelas dari Matius dan Yohanes ketika Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan sampai hari ini memang kita digembalakan oleh Petrus dalam tanda petik, yaitu pengganti-pengganti Petrus. Maka pertama yang perlu dibongkar adalah, kalau orang mengatakan gereja itu nggak penting, Alkitab berkata beda. Yang penting Yesus Kristus. Betul, Yesus Kristus penting. Tetapi gereja juga penting. Karena gereja didirikan oleh Sang Kristus langsung. Aku akan mendirikan gerejaku. Jadi hal pertama yang dapat kita renungkan seandainya mungkin teracuni oleh kata-kata seperti itu, kayaknya masuk akal,
kayaknya benar tetapi sesungguhnya tidak sama dengan kebenaran Alkitab yang mengatakan, aku akan mendirikan my church, gerejaku. Gereja yang mana? Gereja Katolik, itu jelas. Karena didirikan di atas Rasul Petrus. Jawabannya tadi itu ya. Dan bagian terakhir jangan lupa, yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Berarti gereja yang didirikan oleh Sang Kristus di atas muka bumi ini tidak mungkin akan dihancurkan oleh apapun juga. Setiap serangan dari luar maupun dari dalam, tidak ada satupun yang menghancurkan gereja. Termasuk serangan-serangan militer dan politik ketika waktu itu terjadi di Eropa, abad ke-5, abad ke-6, sampai kota Roma diserbu, kota Roma dikepung, dan selalu selamat. Gereja tak pernah runtuh sampai hari ini. Maka janji Tuhan jelas sekali. Ini mengenai Katolik. Gereja itu penting atau enggak? Penting. Kalau ada yang tanya, gereja itu penting atau enggak? Penting. Gereja itu perlu atau enggak? Perlu. Gereja harus ada di dunia ini atau enggak? Harus ada. Kenapa? Matius 16:18. Sang Kristus sendiri berniat memaksudkan kehendaknya adalah gereja berdiri. Kalau ada yang mengatakan enggak penting, itu kehendak manusia. Kita sedang bicara mengenai kehendak Kristus, Tuhan kita. Dan ayatnya jelas. Kalau orang meminta ayat, ayatnya jelas. Karena ada banyak orang tuh mata ayatan. Ayatnya di mana, Romo? Maka ayatnya saya kasih, ya, biasanya gitu. Maka kalau kita membuka KGK 776, Sang Kristus menyatakan cinta Allah kepada manusia melalui gereja. Gereja itu menjadi alat penyelamatan. Kenapa kok menjadi alat penyelamatan? Karena sekarang Sang Kristus sudah ke surga. Sang Kristus sudah tidak kelihatan. Sang Kristus sudah tidak kita bisa lihat secara fisik. Maka yang fisik harus ada, yaitu gereja. Misalnya contoh soal pengampunan dosa. Kalau kita mengaku dosa kepada Sang Kristus, bagaimana kita tahu diampuni? Ya Kristus Tuhan Yesus, tolong diampuni dosaku ya. Aku mengaku dosa langsung kepadamu. Bagaimana kita tahu bahwa itu diampuni? Tapi di dalam gereja Katolik contohnya, begitu kita mengaku dosa, kita tahu kita diampuni melalui perkataan imam yang mengatakan pengampunan yang datang dari Kristus melalui gerejanya. Itu contoh mengenai pengampunan dosa. Aku melepaskan engkau, kan begitu. Aku melepaskan engkau dari segala dosamu dalam nama Bapa. Nah itu contoh bahwa pengampunan Kristus menjadi terlihat, terasa, terdengar melalui gerejanya. Dalam hal ini diwakili oleh seorang imam. Itu disebut alat penyelamatan. Dan kalau kita mau menilai gereja itu penyelamat atau bukan, bukan. Yang menyelamatkan jelas Sang Kristus, itu jelas. KGK 776 itu bicara dengan sangat jelas. Gereja bukan penyelamat. Kalau ada orang yang mengatakan, "Hei, gereja itu bukan penyelamat." Betul, gereja bukan penyelamat. Tapi gereja harus ada karena gereja didirikan oleh Sang Kristus. Kalau ada orang yang mengatakan gereja bukan penyelamat, itu betul. Tapi kalau kalimatnya dilanjutkan, gereja bukan penyelamat, maka tidak penting. Salah. Karena gereja itu penting. Sang Kristus sendiri yang mendirikan gerejanya. Penyelamatnya Sang Kristus, tetapi alatnya itu gereja. Kalau kita gambarkan, alatnya itu gereja. Saya menggunakan bahasa gambaran perbandingan. Kita tenggelam di dalam air, Sang Kristus yang menyelamatkan butuh alat. Alatnya apa? Contohnya tali tambang. Tali tambang dilemparkan kepada kita memegang tali tambang, kita ditarik oleh Sang Kristus. Penyelamatnya siapa? Tambang atau Kristus? Kristus. Tapi alatnya tambang. Tali tambang inilah gereja. Berarti kalau tidak ada tali tambang, kita selamat atau tidak? Ada Kristus, ada kita mau tenggelam, tidak ada tali tambang. Tidak selamat. Meskipun penyelamatnya ada, karena alatnya tidak ada. Seperti itulah gambaran gereja kalau kita mau memudahkan menggambarkan. Penyelamatnya memang Kristus, tapi butuh tambang untuk menarik kita. Tambangnya itu gereja. Gereja alat penyelamatan yang digunakan oleh Sang Kristus setelah beliau naik ke surga. Kalau dulu beliau masih ada di muka bumi tidak perlu alat. Karena beliau berkeliling kemana-mana memberikan keselamatan. Mengampuni dosa kemana-mana. Tapi begitu naik ke surga, dipasrahkan kepada para rasul. Kepada wakil-wakilnya dalam tanda petik. Dan itu dilanjutkan terus dalam diri para uskup. Nah ini mengenai gereja. Maka betapa pentingnya gereja itu. Sampai-sampai gereja Katolik memiliki ajaran di luar gereja tidak ada keselamatan. Yang dimaksud di sini gereja Katolik tentu saja. Karena hanya gereja Katolik yang didirikan oleh Sang Kristus.
Yang lain bagaimana Romo? Yang lain mohon maaf, didirikan oleh orang, didirikan oleh manusia, berbagai macam zaman punya orang-orang seperti itu, tetapi gereja Katolik tidak pernah didirikan oleh manusia. Anda boleh cek, ini kenyataan sejarah. Jadi orang mau bilang apa, kenyataan sejarah tidak bisa bohong dan dapat dirujuk historisitasnya. Itulah keunggulan gereja Katolik, memiliki historisitas yang jelas. Jadi orang mau bilang apa, jelas gereja Katolik tidak pernah didirikan oleh satu orang atau sekelompok orang, tapi oleh Sang Kristus Tuhan kita langsung setelah bersabda, aku akan mendirikan gerejaku, hari Pentakosta berdiri. Setelah kita tahu betapa pentingnya gereja itu, sampai-sampai gereja Katolik memiliki ajaran, di luar gereja tidak ada keselamatan. Ajaran ini masih berlaku sampai hari ini. Saya mendekat ke kamera. Ajaran extra ecclesia nulla salus atau di luar gereja tak ada keselamatan tetap berlaku sampai detik ini. Gereja Katolik masih mengajarkannya sampai detik ini dan tidak pernah dihapus satu kalimat pun. Mungkin ada yang protes, lu kok arogan sekali gereja mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Apakah ini berarti setiap orang tidak Katolik tidak selamat? Bukan begitu artinya. Yuk kita dalami. Jadi kalau ada yang kemudian mengklaim itu salah, itu sudah dihapus, gereja arogan, tidak ada seperti itu. Nanti dulu, dengarkan penjelasannya dulu. Karena kalimat yang satu potong ini membutuhkan penjelasan yang tidak sederhana. Jadi jangan dipahami kalimatnya, di luar gereja nggak ada keselamatan, berarti yang lain nggak selamat. Idiom selalu membutuhkan penjelasan. Kalau dirumuskan secara positif, ajaran mengenai extra ecclesia nulla salus mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Jadi di sini ada kalimat yang perlu dipahami. Jadi jangan dipahami di luar gereja tidak ada keselamatan, kemudian semua non-Katolik pasti masuk neraka. Keliru kalau pemahamannya seperti itu. Pemahaman yang benar adalah pemahaman menurut KGK 846. Jadi kalau gereja mengatakan di luar gereja tak ada keselamatan, artinya adalah seluruh keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. Maka kalau mau diuraikan, artinya di luar gereja tak ada keselamatan itu artinya apa? Seluruh keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. Atau dalam bahasa lain, kalau orang mau masuk surga, itu hanya diterima dari Kristus, diterimanya melalui gereja. Kalau mau pakai bahasa masuk surga. Semua orang yang masuk surga hanya menerima surga dari tangan Kristus melalui gereja. Ada 3 unsur. Pertama, keselamatan. Nomor 2, sumbernya. Nomor 3, lewatnya mana? Keselamatan itu jelas. Bahasa gampangnya masuk surga tadi. Sumbernya dari mana? Dari Kristus. Lewatnya, lewat gereja. Itulah artinya extra ecclesia nulla salus. Jadi ada poin. Poin pertama, keselamatan datang dari Sang Kristus. Jadi 3 poin, saya bahas poin pertama. Keselamatan itu hanya dari Sang Kristus. Berarti tidak ada juru selamat lain. Kenapa kok tidak ada juru selamat lain? Yang membuka surga adalah Sang Kristus. Penebusan Sang Kristus, kebangkitan, dan sebelumnya wafat, dan kenaikannya ke surga, membuat surga terbuka. Bahasa gampangnya, kalau Yesus Kristus tidak menebus dosa manusia, ini bahasa Jepangnya, tidak ada satupun manusia, seberapapun dia baik dan berbuat baik seumur hidup, memiliki hak masuk surga. Jadi artinya kalau Kristus tidak menebus dosa manusia, manusia siapapun dia tidak punya kemungkinan masuk surga. Sebab surga tertutup bagi manusia. Karena Sang Kristus membuka, maka manusia punya kemungkinan masuk surga. Juru selamat satu-satunya adalah Sang Kristus. Makanya dikatakan ini, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, jalan keselamatan hanya Sang Kristus. Juru selamat satu-satunya hanya Sang Kristus. Dikatakan juga Matius 28:18, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Berarti yang berkuasa atas surga
Sang Kristus. Berarti yang berhak memberikan surga, Sang Kristus. Juru selamat satu-satunya, Sang Kristus. Jadi Kristus itu kepala, gereja itu tubuhnya. Maka gereja harus ada sebagai tubuh Kristus. Gambaran pertama tadi kan alat penyelamatan. Gambaran kedua, tubuh. Saya menggunakan bahasa gampang. Kalau ada kepala tanpa ada tubuh, apakah orang bisa berbuat sesuatu? Ini bahasa gampangnya. Kepala berpikir mau menyelamatkan, tapi tidak ada tangan. Tidak ada badan, tidak ada kaki untuk melangkah, tidak ada tubuh yang untuk berbuat sesuatu. Maka tidak mungkin terjadi keselamatan. Keselamatannya ada, dipikirkan, direncanakan. Tapi tubuhnya tidak ada. Ini gambaran sekali lagi. Jadi gereja itu tubuh Kristus dan kesatuan tubuh dan kepala ini penting dipahami. Artinya apa, saudara-saudari? Artinya, kalau kita menerima Sang Kristus, berarti juga menerima gerejanya. Kita tidak mungkin hanya menerima kepala tanpa tubuhnya. Jadi kepala itu Yesus Kristus, tubuhnya itu siapa? Atau apa? Gereja. Gereja yang mana? Jawabannya jelas, gereja Katolik. Jadi menerima Sang Kristus berarti harus menerima gereja Katolik. Karena menerima kepala tidak mungkin kalau tidak terima tubuh. Anda kalau menikah dengan seorang wanita kan, masa hanya menikahi kepalanya? Atau Anda yang wanita kalau menikah dengan seorang pria, mau emangnya hanya menikahi kepalanya, kepala doang? Gitu nggak pakai badan, nggak bisa. Tubuh dan kepala sebagai Kristus dan gereja itu yang penting sekali. Efesus 1 ayat 10, Kristus sebagai kepala. Jelas ya. Efesus 4 ayat 15, seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya itu siapa? Jelas sekali, Kolose 1 ayat 18. Tubuh yaitu jemaat. Nah, yang diterjemahkan jemaat sekali lagi itu misleading. Itu akurasinya kurang. Maka saya kutipkan lagi dalam bahasa Inggris, Kolose 1:18. Saya kutipkan yang terjemahan bukan Katolik. Ya, dikatakan the head of the body, the church. Nah, the church itu jelas, tertentu yaitu church, Catholic Church. Nah, itu yang dimaksud. Terjemahan bahasa Indonesia mengaburkan sedikit karena terjemahannya jemaat. Jadi kesatuan tubuh dan kepala ini, jadi semua ayat kalau bicara mengenai tubuh kepala, itu sedang bicara mengenai apa sih? Yesus Kristus dan gereja Katolik. Itu yang dimaksud. Kalau bicara tubuh kepala dalam seluruh ayat. Dan itu tidak mungkin dipisahkan. Poin ketiga, keselamatan datang dari Sang Kristus itu disampaikan melalui gereja. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Kalau pakai bahasa gambaran, kepala memikirkan, merencanakan, tangan dan kakinya ini kan gereja. Yang melaksanakan gereja. Makanya keselamatan melalui gereja. Jadi bukan langsung kepada umat manusia. Sang Kristus memang membuat seperti itu. Contoh dalam pengampunan dosa saja. Ini saya kembali contoh pengampunan dosa. Terimalah Roh Kudus dalam Injil Yohanes. Kalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau engkau nyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Atau dalam Injil Matius, lanjutannya tadi. Matius 19:20. Itu dikatakan, apa yang kau ikat, ya, apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini, terlepas di surga. Itu bicara mengenai pengampunan. Dipercayakan kepada siapa? Kepada Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Dalam hal ini gereja Katolik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, yang mengampuni dosa kan Allah. Betul. Tapi diwakilkan melalui gereja. Dan itu ayat-ayatnya jelas sekali. Bagaimana mungkin pengakuan dosa langsung bisa dijelaskan dengan ayat itu? Kalau apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Berarti para rasul, soko guru gereja, tiang pancang gereja memiliki kuasa pengampunan. Injil Yohanes bagaimana dijelaskan? Yohanes 20. Dikatakan terimalah Roh Kudus. Kalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau engkau nyatakan dosa orang tetap ada, tetap ada. Bagaimana dijelaskan? Lalu ada orang mengatakan pengampunan dosa langsung. How come? Nah itu. Inilah kebenaran iman dalam gereja Katolik. Maka gereja Kristus, yaitu gereja Katolik, perlu untuk keselamatan. Karena melalui gereja itulah keselamatan diberikan. Melalui gereja. Jadi bukan bersumber dari gereja. Sumbernya dari Kristus melalui gereja. Sekali lagi, extra ecclesia nulla salus artinya 3 frase ini. Sudah dibatalkan? Belum. Apa artinya? Seluruh keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. KGK 846.
Sekarang ini bicara yang nggak selamat dulu. Dikatakan maka dari itu andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Perhatikan, gereja Katolik didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat selamat. Atau ia tidak dapat diselamatkan. Jadi ini sekarang bicara dulu yang nggak selamat dulu, baru nanti yang selamat. Atau bahasa gampangnya, dalam bahasa sehari-hari, ia tidak dapat masuk surga. Jadi kalau ada orang yang tahu, mengerti, paham, gereja Katolik itu sarana keselamatan, dan nggak mau masuk, berarti nggak mau dibaptis dalam gereja Katolik, atau nggak mau tetap di dalam, berarti sudah dibaptis keluar, konversi atau murtad dalam bahasa Indonesia, nggak mau masuk atau nggak mau tetap ada di dalam, ia tidak mungkin masuk surga. Jadi gereja Katolik pertama bicara mengenai siapa yang nggak selamat. Ada dua jenis manusia yang tidak dapat selamat. Yang tidak dapat selamat adalah orang yang benar-benar tahu, berarti paham, mengerti bahwa gereja Katolik itu sarana untuk keselamatan. Satu, tidak mau masuk. Jadi orang sudah tahu, orang sudah paham, tapi tetap menolak. Saya nggak mau masuk gereja Katolik. Bullshit gereja Katolik. Maka orang yang tahu ini, Tuhan katakan, melalui gerejanya, orang itu nggak mungkin masuk surga. Tidak dapat diselamatkan atau bahasa gampangnya tidak masuk surga. Nomor dua, tidak tinggal tetap di dalamnya. Maksudnya apa? Sudah Katolik. Kalau yang pertama tadi, kategori pertama belum Katolik, tapi tidak mau menjadi Katolik. Tidak mau masuk gereja Kristus, gereja Katolik. Yang nomor dua, sudah Katolik. Sudah Katolik tetapi tidak tinggal di dalamnya. Berarti murtad atau meninggalkan iman Katolik, pindah agama dalam bahasa gampang. Ya, dalam bahasa gampang kan orang kan senang bahasa yang lugas ya, pindah agama. Tidak lagi menjadi seorang Katolik itu yang dimaksudkan. Nah, kalau kemudian itu terjadi, orang tidak mau tetap tinggal di dalam gereja Katolik, kalau orang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik sarana keselamatan, orang itu nggak mungkin masuk surga. Orang yang mau masuk kan harus dibaptis. Jadi masuk gereja Katolik artinya menerima baptisan. Kenapa kok menerima baptisan itu masuk gereja Katolik? Tadi itu Matius 28. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan berarti baptisan itu penting. Karena baptisan itu merupakan pintu masuk gereja. Pintu masuk dalam gereja Kristus. Berarti kalau orang mau selamat harus dibaptis. Itu bahasa gampangnya. Tidak sesimpel itu, tetapi itu saya menggunakan bahasa gampang. Nomor dua, setia dalam baptisan. Berarti ini ngomong tentang kita. Hati-hati saudara-saudari, kalau kita tidak setia dalam baptisan kita, maka kita pun juga bisa terancam tidak selamat. Loh, katanya pasti selamat atau mau? Iya, yang setia. Kalau tidak setia, ya tidak selamat tentu saja. Persoalannya ada di sini. Andai kata ada orang yang benar-benar tahu, ini sulit diartikan. Atau boleh dikatakan, hanya Allah sendiri yang tahu mengenai ini. Karena kita manusia tidak bisa menilai seberapa tahu orang itu, seberapa paham bahwa gereja Katolik didirikan untuk keselamatan, penyaluran keselamatan. Ini artinya apa? Ini sulit diartikan secara manusiawi, terus terang. Sekarang kita lihat, menurut KGK 837, kalau pertanyaannya adalah, apakah seorang Katolik pasti selamat? Kepastiannya jelas, sepenuhnya selamat. Hanya masalahnya, keselamatan itu harus dijaga, supaya nanti sampai pada akhir tetap selamat. Jadi sebenarnya keselamatan itu kalau boleh dikatakan, ada 3 tahap sebenarnya. Sekarang sudah diselamatkan, dalam perjalanan terjaga keselamatannya, di akhir zaman tetap selamat. Saya pakai bahasa gampang sekarang. Saya pakai bahasa gambaran supaya Anda tidak makin pusing mengenai tema ini. Orang Katolik pasti selamat. Orang Katolik pasti masuk surga. Namun orang Katolik kan masih ada perjalanan di dunia ini sampai nanti akhir zaman. Nah, selama perjalanan di dunia ini sampai nanti akhir zaman, kita harus menjaga keselamatan itu. Supaya nanti pada akhir zaman, atau pada hari kematian kita, atau lebih jauhnya akhir zaman, kita dijumpai setia. Kalau kita setia pada baptisan itu,
maka kita sudah diselamatkan, terjaga keselamatan kita, dan tetap kekal keselamatan kita. Kita harus begitu. Sudah selamat, terjaga selamat, kekal selamat. Sebab dalam perjalanan itu ada orang yang sudah selamat, artinya seorang Katolik, kemudian tidak menjaga keselamatan itu dalam perjalanan. Maksudnya apa tidak menjaga keselamatan itu? Berdosa, terutama dosa mortal. Tidak setia pada baptisannya, tidak setia pada janji baptisnya, tidak setia pada firman Kristus. Gambaran yang memudahkan masuk surga itu bukan hasil perbuatan kita, saudara-saudari. Jadi, jangan mengira bahwa surga itu hasil dari kita berbuat baik. Tidak ada nilainya perbuatan baik. Dalam hal, ingat ya, dalam hal mendapatkan surga. Jadi perbuatan baik tidak punya nilai apapun dalam hal mendapatkan surga. Lalu nilai perbuatan baik itu di mana, Romo? Nilai perbuatan baik adalah pada menjaga tetap ada surga itu. Bahasa gampang. Kalau kita dibaptis sebagai orang Katolik, kita itu dapat tiket. Ini gampangnya tiket nih. Pokoknya yang saya pegang ini pura-puranya tiket. Begitu kita dibaptis, percaya kepada Sang Kristus, dapat tiket. Pesannya adalah, tiket ini harus dijaga baik-baik ya. Nggak boleh terlipat, nggak boleh sobek, nggak boleh kotor, nggak boleh basah, mulus ya, apalagi sampai hilang. Perbuatan baik itu mana? Kita menjaga tiket ini sebenarnya. Kalau penebusan Sang Kristus mana? Tiketnya. Tiketnya. Tiket masuk surganya ini. Ini penebusan Sang Kristus. Tiket ini diberikan gratis oleh Sang Kristus. Kita tidak perlu membeli apa-apa untuk mendapat tiket ini. Kita hanya perlu menjaga tiket ini tetap ada sampai pada akhir. Gambaran kita menjaga tiket ini tetap ada adalah perbuatan baik. Tapi untuk mendapat tiket ini bukan karena hasil jasa kita. Itu maksudnya. Ada ayat-ayatnya, Romo, ada. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Tapi kemudian dikatakan juga percaya itu maksudnya apa? Maksudnya bertobat. Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan memberi diri dibaptis. Jadi pembaptisan itu mengandaikan pertobatan. Jadi kalau pembaptisan tanpa pertobatan itu pembaptisan palsu. Baptisnya valid dan sah, tapi tidak membawa efek keselamatan. Jadi pembaptisan itu satu paket dengan pertobatan. Dalam bahasa yang gampang, kalau orang dibaptis tanpa bertobat, itu sama dengan tidak dibaptis. Bahasa gampangnya. Kalau orang dibaptis dengan pertobatan, itulah yang memang seharusnya begitu. Kisah Rasul 2 ayat 38. Maka Yakobus dalam surat bab kedua ayat 17 mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Perbuatan nilainya di mana? Menjaga tiket tadi tetap ada. Ini nilai perbuatan. Jadi perbuatan, sekali lagi saya katakan, bukan untuk mendapatkan surga. Apalagi nanti perbuatan kita ditimbang, kalau bagusnya banyak dapat surga. Enggak ada begitu. Memangnya Anda yakin ditimbang lebih banyak bagusnya? Apa iya? Wong mikir aja kita udah dosa loh. Karena dosa itu bisa lewat pikiran, perbuatan, perkataan kan. Maka perbuatan itu nilainya di situ. Menjaga surga itu tetap ada, bahasa gampangnya. Dan ini jelas sekali dalam surat pertama Yohanes bab 3 ayat 14 dan 15. Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Maksudnya apa? Begitu kita dibaptis, pertobatan dulu tadi ya, pertobatan, pembaptisan. Berarti seperti yang dikatakan dalam ayat 14 ini, kita berpindah dari maut kepada hidup. Maut itu bahasa gampangnya, vonis neraka. Begitu dibaptis, pindah ke dalam hidup. Bahasa gampangnya, vonis surga. Tiket diberikan. Kita berpindah dari maut ke dalam hidup, vonis neraka, coret, diubah vonis surga. Tiket diberikan. Barang siapa tidak mengasihi, berarti tidak berbuat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, ia tetap di dalam maut. Berarti, kalau kita sudah pindah ke dalam hidup, masuk surga, vonis surga gampangnya, tetapi kita tidak berbuat kasih seperti yang dikehendaki Sang Kristus, balik lagi kepada maut. Balik lagi masuk neraka. Lihat ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya pembunuh manusia. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Artinya,
Kalau di sini kita tidak setia, kita kehilangan hidup kekal itu. Ayatnya jelas. Ada ayatnya Romo. Banyak orang kan tanya ayat gitu. Ada. 1 Yohanes 3 ayat 15. Pembunuh di situ bukan harafiah ya, tapi di situ adalah kiasan. Pembunuh berarti berbuat jahat, tidak setia pada firman Tuhan. Berarti kehidupan kekal tadi tidak lagi dimiliki. Padahal rutenya jelas ya. Sekarang lihat konteksnya ayat 14-15. Kita sudah pindah dari maut kepada hidup. Tetapi harus mengasihi. Ikut perkataan firman Tuhan. Kalau tidak mengasihi, hidup kekal tadi hilang. Balik vonis neraka. Tiketnya rusak. Nah, berbuat jahat berarti merusak tiket. Itu bahasa gampang. Inilah ajaran Katolik secara keseluruhan. Berarti Katolik mengajarkan sesuatu yang sedikit berbeda dari biasa Anda berpikir. Karena orang Katolik kan kadang-kadang kena masukan-masukan juga dari ajaran asing. Ajaran asing luar-luar itu kan mengajarkan nanti kalau mati ditimbang. Kadang-kadang orang Katolik juga mikir nanti kalau mati ditimbang. Tidak ada timbang-timbangan, saudara. Maka ini gambarnya. Katolik masuk surga selamat, selamat. Tapi harus kau jaga keselamatan itu untuk akhirnya tetap selamat. Jadi keselamatan itu 3 langkah. Sudah selamat, dijaga tetap selamat, dan kekal selamat. Kalau yang nomor 2 tidak dijaga, dengan berbuat jahat, tiketnya hilang, tiketnya rusak, tiketnya hancur, dan berarti keselamatan itu hilang. Maka kembali ke depan judulnya, orang Katolik sudah pasti masuk surga, tapi harus menjaga surganya itu tetap ada. Seperti menjaga tiket tadi tetap ada. Kalau tidak dijaga, kembali kepada kematian. Artinya, vonis neraka. Jadi keselamatan ini sudah dan belum. Ini sekaligus mencoret ajaran denominasi aneh-aneh itu yang mengatakan, sekali selamat, tetap selamat. Jadi kalau engkau sudah dibaptis, mau berbuat dosa apapun, enggak masalah. Ada loh. Ada loh. Sekte yang bicara seperti itu ada. Ada. Nggak perlu perbuatan baik, yang penting percaya, beriman pada Yesus Kristus. Nah ini jawaban dari gereja Katolik. Ada banyak ayat yang tadi saya kutip dan memang landasan-landasan. Tetapi, ini catatannya ya, Katekisme memberi catatan, orang Katolik yang berada dalam pangkuan gereja hanya dengan badan, tetapi tidak dengan hati tak akan selamat. Maksudnya tadi, orang Katolik dibaptis tapi tidak ada pertobatan, ya itu maksudnya ya. Dibaptis tapi dia nggak ada pertobatan. Dan perilakunya juga tidak ada perilaku orang yang pengikut Kristus. Itu yang dimaksud dalam KGK 837 dengan menjadi anggota gereja dengan badan tetapi tidak dengan hati. Orang itu selamat nggak? Nggak selamat. KGK 847 juga disebut dalam Lumen Gentium 16. LG itu Lumen Gentium. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat, berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati, dengan perbuatan nyata, kalimat terakhir, dapat memperoleh keselamatan. Belum paham Romo? Ini bicara tentang apa Romo? Ini bicara mengenai orang non-Katolik. Non-Kristen, non-Katolik. Tadi itu kan untuk Katolik kan sudah jelas, pasti selamat, hanya perlu menjaga tiket, sudah itu. Kalau untuk nggak Katolik berarti nggak selamat, Romo. Nah gereja bicara di sini, 847. Contohnya orang beragama lain ya, nggak usah disebut agamanya, pokoknya agama lain. Selamat nggak Romo? Nah ini, dapat selamat. Jadi rumusannya dapat. Dapat itu berarti kemungkinan. Tapi harus ada 3 syarat. Syarat pertama, tidak kenal Injil atau tidak kenal Yesus, bahasa gampangnya. Tidak kenal Yesus, tidak kenal gerejanya, tapi bukan karena salahnya sendiri. Maksudnya bagaimana? Ada loh orang memang nggak kenal Kristus dari lahir sampai mati. Bukan karena salahnya sendiri. Lu masa zaman modern begini ada? Ada. Ada. Jangan kok jauh-jauh ke Amazon sana. Saya pergi ke Bandung Selatan tuh ada orang yang nggak kenal Kristus tuh siapa gitu. Ada. Ada banyak di pelosok-pelosok itu. Jadi itu tanpa bersalah, maksudnya adalah nggak ada orang yang memperkenalkan Yesus. Nomor 2, dengan hati tulus mencari Allah. Jadi dia sesuai dengan keyakinannya hatinya itu mencari Allah. Yang ketiga, melaksanakan kehendak Allah. Karena bisa jadi orang yang tidak ikut Kristus bisa melaksanakan kehendak Allah. Misalnya, contoh orang itu bisa mikir,
Kalau saya disakiti, saya mengampuni supaya hati saya lebih lega. Dia nggak pernah dengar Injil, dia nggak pernah dengar Yesus Kristus, tapi dia bisa mengampuni. Berarti kan dia sudah melaksanakan kehendak Allah tanpa dia tahu bahwa itu kehendak Allah. Tapi sudah melaksanakan. Kalau engkau disakiti, ampunilah, dia nggak pernah tahu kata-kata seperti itu. Tapi dia lakukan. Kenapa kok dia bisa melakukan? Karena hatinya tulus. Orang yang hatinya tulus itu dituntun oleh Allah, agamanya apapun. Meskipun secara harafiah dia tidak kenal. Tanpa bersalah, tidak mengenal Injil. Tadi yang sudah saya jelaskan. Contohnya, di tempat terpencil, tempat terisolasi, sangat mungkin nggak kenal Kristus. Di mana-mana seluruh dunia ini ada lebih banyak orang yang nggak kenal Kristus daripada yang sudah kenal. Itu serius, saudara-saudari. Itulah kenapa perlunya misi. Misi adalah memperkenalkan Sang Kristus di dunia yang mayoritas belum kenal Yesus Kristus. Saya katakan mayoritas, kan memang iya. Kalau kita lihat jumlah orang Kristen itu berapa seluruh dunia, itu baru yang Kristen. Berapa seluruh dunia? Enggak banyak. Dalam arti dibandingkan seluruh populasi dunia ini. Gitu loh maksudnya. Itu kan banyak orang Katolik ngomong, iya banyak, tapi bandingkan seluruh populasi dunia ini. Tulus mencari Allah, itu yang poin kedua. Lalu kalau orang nggak kenal Injil, bagaimana bisa, Romo? Bisa. Tanda-tanda alam, peristiwa, permenungan kebijaksanaan. Nah, manusia itu kan dianugerahi akal budi, bisa merenungkan kebijaksanaan. Itu orang yang tulus mencari Allah. Dia nggak pernah baca Injil, dia nggak kenal Yesus Kristus, tapi dia tahu membunuh itu salah. Dalam banyak kebudayaan, begitu kan? Orang tahu membunuh itu salah. Tanpa perlu kenal Injil, itu yang namanya hati tulus mencari Allah. Seperti itu. Hati nuraninya menuntun. Dan yang ketiga, meskipun dia masih samar-samar, dia nggak tahu eksplisitnya apa, tapi dia bisa melakukan. Contoh, orang nggak kenal apapun, dia nggak pernah membunuh. Dia tahu bahwa menyakiti hati orang itu nggak baik, maka dia nggak menyakiti hati orang. Dia nggak pernah baca Injil. Dia nggak pernah baca ayat Alkitab, kasih itu sabar. Ada kan? Tapi orang yang nggak kenal Injil di hutan mana itu bisa sangat sabar. Kita orang Kristen yang kenal ayat kasih itu sabar, sering nggak sabar. Contohnya ya, itu yang dimaksud melaksanakan kehendak Allah meski tanpa tahu. Gereja Katolik katakan orang seperti itu dapat diselamatkan. Dapat artinya apa? Kemungkinan. Berarti pasti enggak, Romo? Enggak pasti. Enggak pasti. Lu kan orang baik, Romo. Ya memang, tapi kan dia enggak beriman kepada Kristus. Apakah dia harus masuk neraka, Romo? Enggak juga. Lalu masuk mana, Romo? Terserah belas kasih Allah. Nah, itu jawabannya. Itu saudara-saudari, tapi perlu diingat, kalaupun orang yang tidak kenal Kristus tadi selamat, itu karena keselamatan dari Sang Kristus. Sang Kristus, bahasa gampangnya, menganugerahkan surga kepada orang yang tidak kenal beliau, tetapi tulus mencari dan samar-samar dia berusaha melaksanakan kehendak Allah yang tanpa dia ketahui itu. Namun, keselamatannya jelas dari Kristus. Bahasa gampangnya, orang itu diberi belas kasih oleh Sang Kristus, ya sudah kamu kelihatan tulus mencari aku meskipun nggak ketemu, tapi sudah jelas kamu arahnya ke aku, sudah menuju aku, sudah memandang aku, sudah mencintai aku meskipun kamu nggak kenal. Tapi arahnya kamu ke aku, cincai, kamu selamat. Sang Kristus itu yang menyelamatkan. Jadi ingat soal ekstra eklesia nulas tadi, 3 kalimat, ayo apa? Seluruh keselamatan, nomor 2, datang dari Kristus, nomor 3, melalui gereja. Seluruh keselamatan datang dari Kristus melalui gereja.